yang menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat Nabi. Salah satunya yang sering kita dengar, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ila akhiril ayat. Itu salah satu ayat saja yang saya bawakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu sahabat dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena mereka adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sebatas dengan sahabat, tapi sahabat Nabi adalah pembela Nabi, berjuang bersama Nabi, melindungi Nabi, menjaga Nabi. Walaupun Nabi sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana para sahabat agar mereka mendapatkan satu kemuliaan dari Allah? Tiada lain dan tiada bukan, harus memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah prinsip. Kalau kita ingin mulia, maka muliakanlah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, berjuang bersama mereka, berdakwah bersama mereka, membantu mereka, membela mereka, maka secara otomatis Allah akan memuliakan kita berkat kemuliaan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, manusia paling agung. Kalau toh Nabi Muhammad tidak dijaga oleh para sahabat, Allah sudah menjaga Nabi Muhammad SAW. Kalau toh Nabi Muhammad tidak dilindungi oleh sahabat, Allah yang akan melindungi Habibina Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk mereka supaya mendapatkan satu kemuliaan dengan apa? Dengan mereka memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita ingin mulia, muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pujian, hendaklah kita memuji orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita bakal hina manakala kita tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara Nabi, tadi sudah jelas bahwa Nabi adalah manusia yang mulia. Kemudian siapa sih orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sehingga kita harus berlomba-lomba untuk memuliakan orang-orang tersebut? Al-ulama, yang dikatakan ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris. Wajib kita memuliakan ulama. Wajib. Kenapa? Karena kalau kita memuliakan ulama, sama artinya kita memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya maksudkan di sini ulama yang dikatakan di dalam Al-Quran ar-rasikhuna fil ilm, ulama yang konsisten, ulama yang istiqomah, ulama yang mengatakan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang batin adalah batin. Ulama yang berani mengatakan yang hak, berani mengatakan yang batin, berani mengatakan yang halal, berani mengatakan yang haram. Ini yang dimaksud ayat ini. Ar-rasikhuna, orang-orang yang konsisten dengan ilmunya. Nah, ulama-ulama seperti ini wajib buat kita untuk membela mereka. Wajib untuk kita melindungi mereka. Walaupun kita yakin kita tidak melindungi mereka, Allah pun akan melindungi para ulama-ulama ar-rasikhun. Ulama-ulama yang istiqamah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita mempunyai kepedulian, mengambil bagian daripada kemuliaan tersebut. Jadi tadi sudah saya contohkan bagaimana Nabi dimuliakan oleh para sahabat, sahabat menjadi mulia. Nah, begitu juga kita. Ketika kita muliakan para ulama, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan ulama, memuliakan habaib. Kita diperintah
Diperintah. Kalau kita ingin memuliakan Nabi, muliakan keluarganya Nabi dong. Bohong, dusta. Kalau ada orang mengatakan saya cinta Nabi, tapi dia lecehkan anak keturunannya. Mereka mengatakan saya cinta sama Nabi, tapi dia hina anak cucunya. Mereka mengatakan saya cinta sama Nabi, tapi mereka fitnah anak cucunya. Bohong, dusta. Ini cinta bohong. Sebab kalau benar dia mencintai Nabi, maka dia wajib untuk memuliakan anak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Para habaib yang ada di tengah-tengah kita, alhamdulillah kita punya guru Al-Habib Bahar bin Ali, ya, adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Para habaib, maka kita wajib untuk memuliakan. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang mulia. Dengan apa? Dengan memuliakan para habaib. Walaupun kita tahu habaib tidak dimuliakan oleh kita, tetap dimuliakan oleh Allah. Paham ya? Habaib itu anak keturunan Nabi. Makanya sering saya katakan, kami para habaib ini tidak gila dengan sanjungan. Kami para habaib tidak gila dengan pujian. Kami para habaib tidak gila dengan ciuman tangan. Kenapa? Kami sudah dimuliakan sama Allah. Cukup, kami sudah dimuliakan oleh Allah. Justru kalau kita memuliakan habaib, artinya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita memuliakan para habaib, berarti kita akan menjadi mulia. Sekali lagi, bela para ulama, bela para habaib.